di Wisaya Academy terkait dengan exploratory data analysis. Suara saya sudah terdengar ya? Masih dibantu tim operator untuk jadikan moderator. Baik, kita mulai ya. Mohon maaf ada keterlambatan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita mulai sesi pembelajaran kamu di MSIB dan juga open ke publik ya untuk sesi sore hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Oktaf dari Wisaya ini. Hari ini kita akan membahas mengenai sebentar. Exploratory data analysis. Ya, kita akan membahas mengenai exploratory data analysis. Toolsnya sebenarnya hari ini kita hanya menggunakan Excel saja. Dan mudah-mudahan suara saya lancar ya. Kalau nggak lancar mungkin kita lancar nggak ya suaranya? Lancar ya, oke. Terima kasih. Screen-nya muncul nggak? Screen-nya belum ya? Coba lagi. Screen-nya belum muncul juga. Sudah di bawah.
lihat. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai exploratory data analysis, ya, suatu teknik yang biasa digunakan di dalam data science. Ya. Jadi di data science ini ada teknik namanya exploratory data analysis. Ini sudah tampil ya slide-nya ya. Oke, baik, sudah. Baik, coba kita lihat sedikit mengenai domain data science. Ya, data science atau ilmu data ini adalah salah satu domain yang banyak diminati saat ini, dan juga berdasarkan Harvard Business Review katanya di sini data scientist berikan job yang paling hot di abad ke-21. Kenapa? Karena ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang data scientist, tantangan dalam pengerjaannya juga banyak, ya, teknik-teknik yang digunakannya juga banyak, dan juga ada domain-domain spesifik atau domain expertise yang banyak kita kerjakan di dalam data science. Ada beberapa approach yang biasa digunakan, ya, seperti misalkan data engineering, bagaimana merapikan data, bagaimana melakukan processing data, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode saintifik yang umumnya digunakan untuk melakukan berbagai kasus di dalam data science, kemudian algoritma yang digunakan, kemudian approach statistik, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke metodologi data science. Metodologi itu adalah langkah-langkah yang kita jalankan ketika kita masuk atau mengerjakan pekerjaan seorang data scientist. Ada banyak metode dalam data science, tapi di sini yang umum digunakan adalah metode CRISP-DM, salah satu metode yang cukup populer, metodologi yang cukup populer dalam mengerjakan proyek data science. Kalau kita lihat di sini, bagaimana data science bekerja, yaitu yang pertama, kita memahami suatu permasalahan di dalam proyek atau produk yang menggunakan data science yang akan kita kerjakan, dimulai dari pemahaman mengenai bisnisnya, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan analytic approach yang akan digunakan. Apakah kita menggunakan analytic approach-nya adalah misalnya dengan menggunakan preskriptif, ya, atau misalkan deskriptif, dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan. Kemudian bagaimana kita membutuhkan suatu data yang akan digunakan untuk data science, bagaimana kita mengkoleksi, mengumpulkan data, memahami data, melakukan preparasi data, menyiapkan datanya, modeling, kemudian evaluasi, deployment, hingga mendapatkan feedback dari user. Nah, tapi kita hari ini tidak akan membahas mengenai modeling dan seterusnya. Kita hanya fokus pada bagian analytic approach dan juga memahami mengenai data. Ya, jadi hanya beberapa poin yang akan kita bahas di sini, terutama bagaimana kita mengenal suatu data. Ada banyak contoh kasus di dalam data science, ya. Sebagai contoh, misalkan ini ada suatu perusahaan penjualan kendaraan, yang mana yang umumnya, misalkan perusahaan tersebut ketika ada yang ingin membeli kendaraan, yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah pertama, misalkan mereka menerima dokumen-dokumen dari perusahaan tersebut yang ingin membeli kendaraan, misalkan ada 30 jenis dokumen. Berikutnya adalah ada petugas admin yang nantinya akan memasukkan data-data yang tadi diberikan oleh perusahaan untuk melakukan transaksi. Nah, karena di sini challenge-nya atau pain problem-nya adalah input dokumen yang banyak dan membutuhkan teknik AI ataupun data science di dalamnya agar nantinya input ini tidak dilakukan secara manual oleh petugas admin atau operator, sehingga nanti yang melakukan inputnya adalah secara otomatis, yaitu dengan sistem AI atau data science. Jadi ini contoh penerapan atau kasus di data science. Contoh lainnya, misalkan kita ingin mengetahui respons ataupun sentimen dari suatu produk, ya, ada dua produk, bagaimana masing-masing user atau masyarakat menilai produk ini berdasarkan data dari sosial media. Misalkan saya ingin membandingkan misalnya produknya bisa AI dengan bisa desain akademi, misalnya contohnya. Nah, ini kita bisa menggunakan sentimen analisis.
Data yang kita dapatkan dari customernya ini lebih spesifik kita dapatkan dari sosial media, bisa Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Sehingga hasil akhirnya kita bisa menerima apakah user ini menyukai produk kita atau tidak, sentimennya bagaimana, apakah positif, negatif, atau netral, dan sebagainya. Bagaimana kita memulai data ya, atau memulai data science? Langkah awalnya adalah kita harus mendapatkan data. Data itu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, bisa dari repository data, dari public dataset, dari sosial media, dari big data, ya, dan lain sebagainya, atau kita membuat sendiri data tersebut. Ya, sebagai contoh, misalkan di sini ada platform data.go.id yang mana kita dapat pemerintah ya, yang disediakan open di sini, yaitu di data.go.id. Atau kita juga bisa menggunakan Kaggle, salah satu platform untuk mendapatkan data publik ya dari Kaggle. Kita bisa mencoba mendapatkan beberapa jenis data, tipe-tipe data tertentu, misalnya kita mendapatkan data COVID-19, mendapatkan data terkait dengan dan lain-lain. Ini sebenarnya banyak yang bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang data scientist? Ya, sebenarnya sudah banyak pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya yang terkait dengan data scientist. Ada beberapa yang saya rangkum yang mungkin ini membantu kita untuk bisa menjadi seorang data scientist. Yang pertama adalah knowledge di bidang machine learning. Nah, kenapa machine learning? Karena machine learning ini merupakan approach atau pendekatan yang banyak digunakan di data science. Selain machine learning, sebenarnya pendekatan lain juga banyak ya, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan di dalam programming biasanya menggunakan Python, ya, R, Scala, dan sebagainya. Kemampuan kita dalam handle database ya, seperti dengan SQL dan sebagainya. Kemudian kita juga kemampuan untuk bekerja secara mengerjakan data yang sifatnya tidak terstruktur ya, seperti video, gambar, teks, suara, dan sebagainya. Nah, di MSIB ini, teman-teman peserta MSIB ini kita buka beberapa course ya, diantaranya ada speech processing, ada visual recognition, dengan tujuannya mampu menghandle beberapa jenis data seperti itu, sehingga kemampuan seorang data scientist akan lebih lengkap dan lain sebagainya. Biasanya umumnya data itu akan disimpan di suatu data warehouse ya. Data yang sifatnya adalah data analytical processing, bukan data yang sifatnya transactional processing. Contohnya apa? Misalnya saya membeli kopi hari ini. Kopi yang saya beli tadi dicatat di dalam point of sales, POS. Nah, data yang disimpan itu umumnya bersifat transactional processing, data yang masih digunakan atau data yang masih baru gitu. Biasanya belum disimpan di dalam suatu data warehouse atau big data. Tapi data yang misalkan setahun yang lalu, misalnya 10 tahun yang lalu, itu biasanya sebagai data warehouse. Data yang bisa bersumber dari berbagai sumber, bisa dari Excel, bisa dari sosial media, bisa dari PDF, bisa dari web service ya, ini seperti JSON, XML, atau bisa data CSV dan lain sebagainya, yang kita simpan di dalam suatu data warehouse. Untuk membuat suatu data warehouse, sebenarnya tidak perlu spesifik kita menggunakan tools tertentu, tapi bisa menggunakan misalnya yang simple dengan MySQL, itu juga bisa menggunakan. Yang penting tipe dari datanya adalah tipe data yang history ya, atau data yang sifatnya analytical processing. Kalau sudah kita simpan di dalam data warehouse, maka kita bisa melakukan beberapa hal seperti misalnya visualisasi dan melakukan advanced analytics ya, seperti itu. Visualisasi bagaimana? Misalkan kita ingin menampilkan kepada contohnya tadi data kopi tadi. Misalnya seorang barista ini menampilkan data analytics terkait dengan demand dan juga supply dalam 1 tahun terakhir, misalkan. Ditampilkanlah kepada manajernya dengan menggunakan visualisasi data, dengan menggunakan beberapa chart yang ada. Kemudian advanced analytics, misalnya kita menggunakan beberapa teknik di dalam data science ya, pendekatan machine learning, kita gunakan yang nantinya ujung-ujungnya akan menghasilkan data driven decision atau suatu keputusan. Misalkan manajernya berdasarkan visualisasi dan advanced analytics, dia melihat adanya urgensi untuk penambahan supply, misalnya. Kenapa? Karena demand-nya tinggi, maka supply-nya harus ditambah. Nah, itu kan berdasarkan statistik atau data yang muncul seperti itu. Lebih detailnya,
untuk membangun suatu data warehouse ya untuk penyimpanan data, sebenarnya kita data yang tidak terstruktur lagi yang sebelumnya ya, itu akan kita masukkan ke dalam suatu ETL ya, atau ekstrak, transform, dan juga load. Bagaimana kita ekstrak data, kita transformasikan dalam bentuk yang lain, dan kita load ke dalam suatu data warehouse. Contohnya seperti itu. Sebenarnya saya tidak banyak membahas mengenai ETL ya di sini. Kita lebih banyak nantinya membahas mengenai eksplorasi data. Nah, kemudian setelah datanya kita simpan di dalam suatu storage big data atau data warehouse, kita juga bisa melakukan advanced analytics seperti yang tadi sudah dijelaskan. Paling sederhana kita bisa menggunakan secara manual, misalkan dengan menggunakan tools Python ya untuk melakukan analisa sederhana. Misalkan di sini kita menggunakan Google Colab yang nantinya bisa diakses di alamat saya kirimkan alamatnya di alamat di alamat colab.research.google.com. Bagi yang belum pernah mencoba Google Colab, ini isinya adalah Jupyter Notebook ya, seperti ini Jupyter Notebook, tapi prosesingnya dilakukan di sisi server ya, jadi komputer kita tidak memerlukan komputasi yang tinggi. Contohnya seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Ketika kita sudah memiliki data, ya kita bisa membuat beberapa teknik seperti misalkan di sini jadi setelah kita mendapatkan data ya, suatu data, kemudian kita bisa menggunakan beberapa library yang ada di Python ya, IDE-nya atau Integrated Development Environment-nya, atau lingkungan pengembangan aplikasinya, kita bisa menggunakan Google Colab ya di sini, dan kita bisa membaca datanya ini contohnya dengan menggunakan library namanya Pandas ya. Misalkan data kita adalah bentuknya Excel atau misalkan XML ya, atau misalnya SQL, itu semua bisa dibaca dengan Pandas. Jadi Pandas ini library di dalam Python untuk data science, membaca data, manipulasi data, filtering data, dan sebagainya. Nanti kita coba demokan. Jadi setelah datanya kita baca dengan menggunakan library Pandas ya, ini contohnya. Misalnya kita mau menampilkan data, misalnya data teratas ya, ini dengan menggunakan fungsi head. Jadi ini misalnya contoh adalah data yang kita ambil dari Kaggle terkait dengan data histori seseorang terkena penyakit jantung, contohnya di sini. Ada sekian ratus data, ya data histori. Ini data histori seorang dokter mengambil data pasien, contohnya. Nanti setelah datanya diambil oleh dokter tersebut, ya kita bisa melakukan advanced analytics karena ini sifatnya adalah data experience. Nah, di sini ada beberapa kolom, ya ini kolom seperti usia, jenis kelamin, CT itu tipe sakit dada ya, kolesterol levelnya dan sebagainya. Dan terakhir di sini adalah targetnya. Jadi data misalnya role yang pertama ini adalah pasien yang pertama diambil oleh dokter, diberikan label oleh dokter misalnya satu itu misalkan ada indikasi penyakit jantung. Data pasien yang kedua diambil juga usianya, jenis kelaminnya, tipe sakit dadanya, kolesterol levelnya, kemudian tekanan darahnya ya sampai dengan kolom yang terakhir. Kemudian akan diberikan label oleh dokter tersebut, misalkan satu labelnya ada indikasi penyakit jantung. Data ke-100 misalkan diambil oleh dokter dan labelnya misalnya 0, tidak ada indikasi penyakit jantung. Itu adalah data history atau data experience. Oke, kemudian setelah datanya kita dapatkan, ya kita bisa melakukan filtering dan manipulasi data. Kemudian kita bisa lakukan berbagai metode. Ini mungkin saya skip dulu. Nah, biasanya di sini banyak yang tergesa-gesa untuk melakukan pemodelan dengan machine learning. Padahal sebelumnya, sebelum kita melakukan pemodelan, ada baiknya kita menggunakan teknik yang disebut dengan exploratory data analysis. Bagaimana kita melakukan eksplorasi data dan memahami karakteristik dari data. Bagaimana kita
tahu data yang sebenarnya sedang kita kerjakan itu data tentang apa sih, datanya itu ceritanya bagaimana, statistiknya bagaimana, ya standar deviasinya bagaimana, ya mean-nya bagaimana, harus kita ketahui seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini. Kalau kita lihat ada yang disebut dengan statistik deskriptif, ya bagaimana kita mendapatkan statistik dari data kita. Umumnya kita bisa mendapatkan mean-nya, ya mediannya, variansnya atau standar deviasinya. Di Python atau di Pandas tadi sudah tersedia ya toolsnya. Sebagai contoh misalnya, ini data poin yang pertama. Data poin pertama ini ada 5 data poin. Misalkan kalau kita kembali ke data penyakit jantung tadi, ya misalkan data poin yang pertama adalah usia, contoh, ya usia. Nah di sini kan nilainya itu dari range tertentu, misalnya dari 20 sampai 70, contoh, ya. Atau misalkan ini data lain lagi, ini data tinggi, ya data tinggi ya di sini. Misalkan ini data poin yang pertama nilainya adalah 600, data poin yang kedua 470, yang ketiga 170, yang keempat 430, dan terakhir 300. Kemudian di sini kita untuk mendapatkan mean cukup dengan menjumlahkan semua data kita dibagi dengan jumlah data. Tadi data poin pertama X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X yang ke T dibagi dengan jumlah data yaitu 5. Inilah mean kita. Rata-rata dari kolom kita ya atau dari fitur kita adalah 394 mean-nya. Kemudian kita juga bisa menghitung varians ya. Jadi di sini untuk menghitung varians ya, setiap kita akan kurangkan, kita sudah dapat mean ya, mean-nya 394 perkiraan di sini. Ya ini saya taruh garis di sini. Oke, sekarang kita kurangkan masing-masing data poin, ya selisih antara setiap data poin dengan mean. Ya, kita dapatkan misalnya ini selisihnya adalah 206, ini selisihnya adalah 76, ini selisihnya adalah minus 224 dan seterusnya. Kita kuadratkan dibagi dengan jumlah data. Ini adalah sigma kuadrat atau varians. Nah, dari varians ini kita bisa mendapatkan standar deviasi, yaitu nilai varians diakarkan. Ya, kita akarkan jadilah standar deviasi. Nah, standar deviasi ini berguna untuk mengetahui kira-kira apakah suatu data poin kita ini ukurannya berada pada ukuran standar dari grup kita atau misalkan dia upper ataupun lower. Ya, contohnya di sini data poin yang pertama ternyata kalau diukur dengan nilai standar deviasi dia upper nilainya di atas nilai standar ke atasnya. Nah, sehingga di sini kita bisa katakan data poin yang pertama ini upper, ya. Data poin yang kedua bagaimana? Kalau kita lihat dia masuk ke dalam nilai standar, artinya ya udah dia masuk. Yang ketiga dia lower, lebih lower daripada nilai standar. Yang keempat masuk, yang kelima masuk. Nah, di sini urgensi kita mengetahui nilai standar deviasi adalah kita bisa menentukan data poin mana yang kira-kira sangat besar ataupun sangat kecil dari kolom kita seperti itu. Kemudian bisa jadi di dalam kolom kita satu kolom dengan kolom lain ya, ini akan memiliki perbedaan range nilai. Contoh misalnya saya punya kolom usia 20 income atau pendapatannya misalnya berapa nih 100.000. Usia 30 income-nya 20.000. Usia 40 income-nya 500.000 dan seterusnya. Nah, ini artinya tidak normal. Maksudnya tidak normal itu range antara usia dengan income ini berbeda. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan normalisasi data. Ada beberapa cara, tapi ini saya ambil ada 3 cara yang umum digunakan. Ada yang disebut dengan simple feature scaling, ada yang disebut dengan min-max scaling, dan ada yang disebut dengan z-score. Ini terkait dengan bagaimana menormalkan data kita. Cara yang pertama, simple feature scaling. Caranya adalah kita bagi setiap data point dibagi dengan nilai maksimum. Ya, setiap data point dibagi dengan nilai maksimum. Ini adalah data point baru kita. Sehingga apapun yang dibagi dengan nilai maksimum, maka nilainya akan berada di antara range 0 sampai dengan 1. Saya ulangi ya, semua yang dibagi dengan nilai maksimum, maka nilainya akan berada di antara range 0 sampai 1. Selain standar scaler, kita juga bisa simple feature scaling, kita juga bisa menggunakan min-max scaling.
kita kurangkan data poin kita dengan nilai minimum dibagi dengan nilai maksimum dikurangi dengan minimum, mendapatkan data poin yang baru. Nah, kita normalkan sehingga hasilnya nanti seharusnya setiap data kita itu ada di antara range 0 sampai dengan 1, usia 0 sampai 1, income 0 sampai 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian dengan Z-score. Nah, Z-score di sini kita menggunakan nilai standar deviasi dan juga mean. Ya, kita kurangi data poin kita dengan mean dibagi dengan standar deviasi, ini ada sigma. Sehingga hasilnya adalah suatu range tertentu, ya. Oke, saya skip itu ini. Nah, kemudian ketika kita ingin mengetahui bagaimana relasi atau hubungan di antara dua variabel yang kita gunakan, misalkan variabelnya itu nilainya continuous itu range tertentu, misalnya dari 10.000 sampai 50.000, ya bukan discrete ya. Jadi misalkan kita memiliki dua variabel yang nilainya misalnya continuous, dan kita ingin mengetahui relasi di antara dua variabel itu, apakah ada korelasinya atau tidak. Ya, kita coba di sini. Nah, cara sederhananya kita bisa menggunakan scatter plot. Kita petakan misalkan antara engine size dengan price. Ya, ini datanya, coba saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat share screen-nya belum ya? Masih belum ya? Sudah terlihat ya? Sudah muncul belum? Belum. Oke, sudah. Jadi kita akan coba data dari repository yang kita namanya dari posisi. Nanti kita bisa coba untuk sesi di matematika. Kita jadi ini adalah titik bola misalnya adalah suaranya kurang jelas, putus ya. Baik.
sudah lancar belum? Sudah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini udah terlihat ya layar saya. Baik, jadi kita lihat nah, gunakannya untuk di inbox data tinggi. Kemudian hari ini yang disahkan ini terus saya coba lagi. Sekarang sudah lancar belum ya? Masih belum lancar atau sudah? Oke. Soalnya, nah, beberapa ya, kalau ini misalkan rakyat kan sini di berdasarkan kolom ini kemudian kata dari teks dan
Kurang tahu deh. Ya.
kalau dingin lagi nggak enak satenya. Oh, tadi itu mereka sama. Jadinya kan Ben, itu makan tuh. Itu nasi dingin. Ada sate dari aku. Aku nanti lihat tuh apa sih riwayat hidupnya si dan tuh nama itu bukan dia
Recording in B kuadrat. progress. Oke, sekarang kita hitung. Bahkan bisa coba dihitung, yaitu kalau A dikali dengan B yaitu C2 dikali dengan, boleh dibantu dilihat BB2. Ini. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, sampai dengan Oke, sekarang kita sudah punya A dikali dengan B, sudah punya ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba hitung A kuadrat. Ya, A kuadratnya kita bisa hitung dengan cara C2 dikali dengan, ini banyak, ini yang baru join ya. Kita saya jadikan host dulu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita hitung untuk nilai A kuadrat, yaitu C2 dikali dengan C2. Jadi kita dapatkan nilainya. Ini nilai A kuadrat, dan kita hitung sampai bawah. Sebenarnya bisa otomatis ada keyword proses. Oke, kemudian kita hitung sebelahnya yaitu B kuadrat, yaitu B kuadrat, ya ini B2 dikali dengan B2. Mau ditarik seperti ini, benar ya? Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita sudah punya nilai masing-masing. Oke, kita sudah punya nilai A dikali dengan B, kemudian A kuadrat, ini A kuadrat dan B kuadrat. Katanya di sini langkah berikutnya, di sini adalah jumlahkan semua. Kita sum up, semuanya jumlahkan dengan perintah adalah sum. Ya, kita gunakan fungsi sum ya untuk menjumlah jumlah dari E1 sampai dengan E202. Oke, kita jumlah, tarik ke sebelahnya agar mendapatkan jumlah yang sama juga. Jumlah. Ya. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah kita hitung nilai korelasinya dengan cara jumlah dari A dikali dengan B, ya, dibagi dengan akar dari jumlah A kuadrat dikali dengan B kuadrat. Ya, sekarang kita hitung. Ini nilai korelasinya. Korelasi adalah kita hitung sama dengan E203 dibagi dengan akar. Akar itu gunakan square root SQRT. SQRT dari F203 dikali dengan G203. Oke, nilai korelasinya adalah 0,87. Ini kita sudah punya nilai korelasi di antara dua variabel, yaitu variabel engine size dengan price. Kita sudah punya nilai korelasinya adalah 0,87 sekian. Ya, kita bulatkan 0,87. Kalau kita kembali lagi ke grafik korelasinya, ya, grafik korelasinya itu di sini kalau 0,87, ya ini mungkin mendekati 0,9 yang kita bisa sebut sebagai high positive correlation. Artinya di sini secara positif ini ada korelasi di antara dua variabel, yaitu variabel apa tadi engine size dengan variabel price. Ada korelasinya di antara dua variabel itu. Kita buktikan secara statistik. Ya, kalau yang scatter plot tadi ini kita baru gambarkan dengan menggunakan pendekatan atau chartnya adalah scatter plot, masih dugaan ya. Nah, berarti kita sudah buktikan ternyata ini ada korelasinya di antara dua variabel ini gitu. Ribet ya caranya. Sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah kalian bisa coba dengan menggunakan fungsi korelasi, yaitu korel. Ya, ini fungsinya A2 sampai dengan A202, kemudian titik koma B2 sampai dengan B202. Hasilnya sama ya. Cara cepatnya seperti itu. Cara lamanya nanti bisa dilihat di MapRespan. Seperti itu. Jelas ya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita buktikan untuk nilai yang CPMPG dengan price. Oke, ini kan hasil scatter plotnya. Dugaan saya, hipotesis saya adalah
dia berkorelasinya secara negatif. Kenapa? Karena lihat ini, yang pertama nilai sisi MPG-nya kecil 14 kan, harga jual kendaraannya tinggi 45.000. Sisi MPG-nya naik lagi 17, harga jual kendaraannya semakin kecil 37.000. Jadi yang satu turun, yang satu naik, ya kan? Di sini turun lagi. Untuk sisi MPG-nya naik 26, harga jual kendaraannya 22.000. Di sini 47, ini 5.000. Jadi yang satu turun, yang satu naik. Nah, kira-kira dugaan saya adalah ini berkorelasi secara negatif. Oke, sekarang kita hitung dengan rumus Corel. Masukkan di sini Corel. Masukkan yaitu A2 sampai dengan A202. Titik koma B2 sampai dengan B202. Oke, kita hitung. Benar, ternyata nilainya minus 0,6, artinya secara negatif. Nah, mungkin ini harus dihapus dulu nih yang ada missing value-nya agar nilai korelasinya bisa semakin naik. Jadi seperti itu ya, untuk mendapatkan korelasi di antara dua variabel. Kita kembali lagi ke data kita. Tadi kita sudah mencoba kolom I, kemudian kolom W, dan kolom Z. Artinya sekarang kita sudah punya dua independen variabel dan satu dependent variabel. Kita coba terhadap semua variabel. Ternyata dari semua variabel, misalkan ya dari semua variabel, ternyata hanya ada 3 variabel yang memiliki korelasi terhadap price. Contoh ya. Karena bisa jadi data dari data yang diberikan project owner ke kita itu bisa jadi banyak kolom, ratusan kolom, bahkan ribuan kolom. Tapi setiap kolom itu tidak ada semacam korelasinya. Ya, buat apa kita lakukan analisa kalau tidak ada korelasinya? Oke, sekarang kita coba masukkan ini engine size, tadi sebelahnya apa? Sisi MPG, yang ini adalah price. Misalkan kita hanya mendapatkan 2 independent variabel dan 1 dependent variabel. Ya, ini punya korelasi terhadap price. Ya, sisi MPG juga punya korelasi terhadap price. Masing-masing ada korelasinya terhadap price. Nah, kalau kita sudah memiliki variabel yang memiliki korelasi terhadap price, ya, terhadap dependent variabel, kita bisa melakukan modeling. Jadi tidak buru-buru melakukan modeling. Modelingnya bagaimana ya? Kalau misalkan independent variabelnya ada 2 dan yang mau diprediksinya nilainya adalah continuous, maka kita bisa menggunakan teknik regresi. Ya, seperti itu. Kita bisa dengan regresi. Regresinya bagaimana? Kita bisa gunakan multiple linear regression. Kenapa multiple? Karena independen variabelnya lebih dari 1. Tapi kalau misalkan case-nya adalah ternyata setelah dilakukan eksplorasi terhadap 25 independen variabel, saya hanya menemukan 1 variabel yang memiliki korelasi terhadap price, maka saya bisa menggunakan simple linear regression. Nah, jadi itu adalah teknik dari exploratory data analysis. Ini hanya salah satu teknik ya, teknik lainnya banyak sebenarnya. Cuman karena waktunya tidak cukup panjang untuk membahas ini, jadi kita di pertemuan lainnya kita akan bahas teknik lainnya adalah melakukan teknik untuk exploratory data analysis. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Ada pertanyaan kan? Mungkin sambil ada pertanyaan, boleh webcam-nya dinyalakan. Ya, silakan webcam-nya dinyalakan, kita akan coba foto bersama dulu sambil menunggu pertanyaan. Silakan. Yang nggak ada background-nya juga nggak apa-apa ya. Maksudnya yang background MSIB-nya nggak ada nggak apa-apa. Oke, silakan boleh dicoba. Saya hilang. Boleh raise hand ya, silakan. Boleh video ya yang lain. Taruh jam. Baik, boleh dibantu di foto untuk admin, silakan operator boleh dibantu.
Oke, 3, 2, 1. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Ya, foto lagi, sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Ya, boleh dimatikan kembali. Ya, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Silakan. Oh, sudah ada yang di chat ya. Oke, satu-satu dulu. Kalau ada yang mau mic-nya dinyalakan juga boleh, silakan bisa dinyalakan. Materinya yang bagus tapi jaringannya putus-putus. Oke, nanti di YouTube-nya ada ya. Oke. Cara mengklasifikasi data dalam menggunakan EDA dan Scatterplot untuk case study fintech dan healthcare selain case study automobile ada ya, sebentar saya tampilkan nanti ya, setelah ini ya saya tampilkan di case study fintech. Oke, boleh. Untuk visualisasi data analis selain menggunakan Excel bisa menggunakan Power BI atau Tableau, boleh ya, boleh banget selain Excel. Kenapa pakai Excel ya? Karena mungkin semua orang punya Excel, jadi kita gunakan Excel. Kemudian Excel menggunakan EDA pada data yang sifatnya real time seperti Python, bisa banget, boleh. Kalau datanya real time, kita juga harus set up mesin real time-nya. Salah satu yang paling mudah untuk kita set up adalah tergantung ya, processing-nya secara stream atau batch processing. Kalau stream, kita bisa menggunakan tools-nya itu Kafka misalkan. Kalau batch, itu sebenarnya banyak ya, keluaran Apache juga banyak yang batch processing, itu kalau real time. Kalau real time jangan langsung di feed semua gitu, maksudnya real time tiba-tiba dari 1 juta data di feed semua ke modeling kita langsung mesinnya stop nanti, kecuali bisa di vertical, di horizontal scaling mungkin. Oke, jadi kita bisa set up arsitektur big data mungkin, jadi bisa stream proses atau batch proses, itu bisa melakukan. Nanti kita akan buat sesi pemrosesan data secara stream dan juga batch processing seperti itu. Nanti mungkin di pertemuan di minggu ke-5 atau ke-6 mungkin ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Kalau untuk lebih detail di course-nya, ini kan sebagian besar mahasiswa MSIB ya, jadi teman-teman yang ikut kelas visual recognition, speech processing, nah nanti di sana akan ada bagaimana cara mengelola atau memproses data yang secara real time. Ya, biasanya kita pakai berbagai tools tambahan ya. Nanti ada pengenalan terkait dengan Kafka tools yang nanti akan saya bahas ya, terutama di video processing atau speech processing itu banyak menggunakan tools big data yang nanti kita bahas di kelas ya. Oke, kemudian metode eksplorasi sebenarnya nggak hanya yang itu ya, cuman karena yang cukup mudah dipahami yang ini ya kita gunakan yang ini gitu. Teknik lainnya banyak. Oke, range-nya terdiri dari 1 sampai dengan -1, negatif 1, ya betul. Kemudian ada pembagian lagi, perfect, high, low, neutral, dan juga no correlation. Korelasi dengan kategori mana yang diprioritaskan, perfect dan high saja atau yang low juga. Nah, sebenarnya gini, kita harus menyusun threshold, jadi tidak ada ketentuan, misalkan perfect itu nilainya harus 1, enggak, atau -1, enggak. Tapi kita menyusun threshold kita sendiri. Nah, inilah fungsinya penelitian. Misalkan kita menentukan thresholdnya adalah misalnya yang dikatakan perfect itu di antara 0,9 sampai dengan 1 atau -0,9 sampai dengan 1. Nah, thresholdnya atau ambang batas yang kita tentukan adalah nilai tadi. Jelas ya, sebetulnya. Jadi tidak bisa dikatakan perfect itu harus mendekati 1, harus 1 persis. Enggak. Oke, kemudian untuk clean data seperti menghapus data yang kosong seperti tadi di Excel secara otomatis bagaimana? Kita bisa replace all aja kalau secara otomatis ya.
Masing-masing Excel beda ya. Kalau saya Office 365 biasanya di menu Edit, kemudian Find, kemudian Replace. Sederhananya seperti itu. Ya langsung kita replace with ya, kan bisa ya, secara otomatis. Boleh share nanti PPT-nya. PPT-nya sudah ada di, oh ya saya share nanti ya. Oke, kemudian terkait dengan regresi linear dalam menganalisa data model machine learning menggunakan Python, tidak dalam uji statistika, apakah harus diuji asumsi? Ya sebenarnya boleh juga uji hipotesis ya, uji korelasi ya perlu. Kemudian menghapus tanda missing value. Missing value itu gimana ya? Harus dihapus. Nah tapi gini, tidak mungkin kita langsung menghapus semua missing value. Coba ya kita lihat ya. Case-nya seperti ini. Sebentar. Mohon maaf Pak Prof, masih di mute suaranya. Oh, baik. Nah, yang ada anomali yang mana? Bisa jadi yang ini. Kita lihat dari scatter plot kita, mana yang outliersnya. Outliers, maksudnya di sini kita sebut aja outliersnya ini tidak berada di dalam tren yang sama. Yang mana ya? Ini buat ini. Kenapa? Karena missing value ini. Benar ya? Missing value. Missing value, ini missing value, missing value. Kita lihat. Oke, kita refresh lagi. Oh, masih ada 17,0. Lagi. Ya. Oke. Sudah hilang ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya gini, kalau masalah tools, kita tidak perlu menggunakan tools yang sophisticated, ya, misalnya yang canggih banget gitu. Kenapa pakai Python kalau ditanya? Soalnya ngoding Pak, kalau yang lain nggak ngoding. Sebenarnya bukan itu alasannya. Kenapa menggunakan Excel? Ya simple. Menggunakan Excel ya simple. Gitu. Kenapa nggak menggunakan Python ya? Kalau pekerjaannya datanya sedikit, yang lebih enak pakai Excel. Gitu. Seperti itu ya. Jadi tools itu
bisa apapun itu. Yang penting di tools itu kan hanya membantu kita untuk menyelesaikan problem. Oke, ada lagi nggak ya pertanyaan sebentar? Jadi outliers. Membedakan teknik tadi dengan PCA apa? Ini PCA ada bahasan sendiri ya. PCA itu Principal Component Analysis. PCA fungsinya apa? Untuk mereduksi dimensi. Reduksi dimensi bukan menghapus dimensi, beda. Reduksi dimensi itu memproyeksikan dimensi yang high dimensi, kan ada istilahnya curse of dimensionality, kutukan dimensi. Semakin banyak dimensi, mungkin itu akan akan mengakibatkan modeling kita mungkin nggak bagus, gitu, mungkin ya. Nah, caranya gimana? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan reduksi dimensi. Reduksi dimensi itu bukan menghapus dimensi, tapi memproyeksikan dimensi yang tadinya tinggi ke arah yang lain. Nanti kita bahas, mungkin ada di pertemuan ya bulan kedua atau ketiga ya, nanti menyesuaikan dengan kelasnya machine learning ini. Karena kan sebagian besar peserta MSIP sekarang masih yang basic dulu ya, jadi hari ini kita yang basic dulu, modelingnya belum kita bahas. Oke, lanjut lagi. Bisa ya, ada course, bisa dilihat di bisa.ai. Missing value lebih baik, ini udah dibahas ya. Tahun 98 Excel bias untuk BI ya, betul, simple aja. Saya pun kadang ada nih kerjaan analisis ya, waktu itu saya pernah dapat di bidang pertanian, agriculture ya, ada salah satu perusahaan pertanian yang hire kita untuk menyelesaikan permasalahannya sederhana, misalkan tolong teliti variabel yang membuat gagal panen, contoh. Nah, dari situ kita pakai Python, lalu ribet ya, ternyata pakai Excel lebih cepat menyelesaikan. Jadi selesai pakai Excel tanpa Python, seperti itu. Rapid Miner bagaimana ya, sama aja, tools, semua tools itu bisa kita manfaatkan, yang penting membantu kita enggak Rapid Miner. Terus terang saya hanya sekali menggunakan Rapid Miner karena kebanyakan menu jadinya pusing lihatnya, pusing sih. Udah pakai Orange aja sekarang. Orange, tahu kan? Orange. Nah, nanti ada sesi dari Pak Ono Turbo di bulan ini. Jadi teman-teman peserta MSIB semua nanti akan diwajibkan untuk mengikuti sesinya Pak Ono ya, nanti ya, di akhir bulan ini, terkait dengan bagaimana memanfaatkan Orange untuk data science ya, seperti ini, yang sederhana, modelingnya sederhana dan sebagainya. Kalau Rapid Miner juga bagus ya sebenarnya, kayak apa, yang lain juga toolsnya bagus ya. Tapi kalau saya terus terang jarang menggunakan sih. Oke, yang MSIB boleh nanti dilihat aja di pamflet ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh ya, terakhir ya, saya mau share bagaimana cara melakukan edar di dalam data finance. Bentar, saya cari dulu bahannya. Jadi sebenarnya ini sudah pernah saya presentasiin di webinar yang tampil ya, tapi nggak apa-apa, kita ulangi. Bentar, saya cari dulu. Karena tadi ada yang nanya di bidang fintech gimana? Ada. Oke, ini saya ada slide. Sudah. Oke, sudah terlihat ya semuanya. Jadi ini sedikit intro. Bagaimana cara melakukan exploratory data analysis di bidang lainnya. Ini saya ambil bidang finance ya, lebih tepatnya saham. Tapi di sini disclaimer di awal ya, ini tidak ada informasi atau ajakan dari saya untuk membeli saham ya. Jadi ini hanya untuk pembelajaran ya, disclaimer di awal. Oke, jadi sebagai contoh gini, misalkan kita ingin membeli suatu saham ya, share dari suatu emiten di bursa efek, bisa di bursa efek Indonesia atau di luar negeri ya, ada juga kan NYSE dan sebagainya itu tersedia. Kita mau beli sahamnya Facebook bisa nggak? Bisa. Mau beli sahamnya Amazon bisa nggak? Bisa juga ya, tapi harus terdaftar di New York Stock
exchange ya, atau dan lain-lain. Nah, ini kita ambil di case di Indonesia dulu. Kita punya misalkan gini, saya ingin investasi contoh. Misalkan saya ingin membeli suatu saham di emiten ya. Ini anggaplah salah satu perusahaan BUMN. Nah, di sini kan pasti dalam membeli suatu emiten, membeli suatu saham ya. Ini satu saham kan kita hitungannya adalah satu lot itu 100 ya. 100 lembar dikali dengan berapa per lembarnya ya, dikali itu harga yang harus kita keluarkan. Nah, kemudian dari situ kita bisa bagaimana cara kita membeli, yaitu mempertimbangkan ini kalau yang saya lakukan ya, karena saya juga ya pernah membeli saham ya seperti itu. Jadi sebagai contoh, misalkan saya ingin membeli suatu saham emiten ya, misalnya anggap aja ini BUMN tertentu. Kemudian di sini saya melihat bisa dari dua sisi, bisa dari laporan technical analytics dan juga fundamental analytics. Bisa lihat dari laporan keuangan ya, seperti ini contohnya. Oh, ini pergerakannya semakin tinggi nih gitu, semakin hari semakin tinggi gitu. Nah, tapi kita bisa gunakan teknik data science di sini ya, contohnya seperti itu. Nah, ada tools namanya Yahoo Finance ya, dan ini sudah tersedia di Python juga, namanya Yahoo Finance. Coba kita terusin Yahoo Finance. Oke, bisa dilihat Yahoo Finance. Jadi Yahoo Finance ini kita bisa nyari, misalnya saya cari ya, kita cari yang di luar, misalkan apa ya, ada yang mau kasih contoh Tesla ya, kita ambil Tesla. Komputer saya lagi remote nih. Tesla. Oke, kita cari TSLA. Ini adalah kode emitennya Tesla. Nah, ini di ini Nasdaq ya, ini contoh. Nah, ini contohnya. Oh, ternyata Tesla turun, gitu contoh ya. Kita bisa download historical data. Ya, historical datanya bisa kita download. Atau kalau mau lebih otomatis, kalian bisa menggunakan di Python itu sudah ada library-nya namanya Python Finance kalau nggak salah. Coba ya, kita cek dulu. Ini kalau nggak salah. Nah, ini atau ini aja deh. Kalau yang lain nanti silakan bisa diekspor sendiri. Ini disclaimer. Ini sebagai contoh, misalnya saya gunakan Finance ya. Ini simple banget, tinggal di import. Kemudian kita ambil gunakan fungsi picker untuk ngambil kode emiten suatu saham, suatu perusahaan yang terdaftar di suatu bursa efek ya, bisa di US, ya, Indonesia dan sebagainya. Nah, ini kita bisa dapatkan datanya dari range kapan sampai kapan, bisa tahu siapa pemegang sahamnya, bisa ketahuan semua karena kan semuanya open, namanya juga perusahaan publik ya. Jelas saya sini. Nah, kemudian saya download datanya, misalnya saya mau unduh data dari periodenya, misalnya dari tahun coba kita lihat ya, misalnya dari tahun 2017 misalnya, dari Januari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan saat ini. Oke, dan ini contoh, kita apply. Oke, sudah di-apply, kita download. Nah, sekarang saya sudah punya history sahamnya Tesla dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Ya, ini seperti ini. Sama aja ya, ini kan lakukan hal yang sama, pick data, kemudian text to column, delimited, next, finish. Nah, sekarang kita sudah punya data sahamnya Tesla ya, dari mulai tanggal 3 ya, 3 Januari 2017 sampai dengan 2022 gitu. Di sini ada open tuh waktu bukanya tuh berapa sih, dijualnya 42 USD. High-nya di hari itu tertingginya berapa USD? 44. Paling rendahnya berapa USD ini? Closing-nya dia berapa? Rata-ratanya berapa? Dan volume terjualnya berapa lembar? Contoh. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kita nggak tahu kan harganya apakah semakin naik, semakin turun, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita itu cantik sih, padahal kan kamu nggak mandang fisik. boleh di-mute? Oke, baik, terima kasih.
Ya, jadi kita bisa tahu di sini fluktuasi dari nilainya bagaimana. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita sudah punya data yang nilainya continuous ya dan lain-lain, ini udah bisa pakai EDA belum? Saya tanya balik, sudah bisa kan? Ya. Tapi tekniknya bagaimana ya? Itu yang kita bisa pelajari. Mungkin kita buat sesi 2 ya, nanti yang untuk di bidang finance seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, dan lain-lain, kita bisa memvisualisasikan ini misalkan dengan line plot ya, seperti ini. Visualisasi data dari misalkan di sini Cisco misalnya, saya ambil data Cisco misalnya seperti ini. Ini IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Nah, saya visualisasikan bisa. Misalkan di sini ada missing value, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menghapus datanya? Apakah kita teknik lainnya? Menjadikan datanya sebagai min atau mengubah datanya menjadi 0 ya, atau melakukan interpolasi ya. Jadi bisa kita melakukan interpolasi di sini. Jadi misalkan angka terakhir ketemu dengan angka berikutnya ya, kita tarik garis ya, dan seterusnya ya, kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bisa dipelajari di sini, tapi kalau bicara lebih lanjut mengenai bagaimana di finance, ini saya harus siapin bahan dulu ya, karena takutnya salah ngomong kalau di finance. Seperti itu ya. Oke, jelas ya. Oke, teknis analisa saham itu bisa digunakan untuk cryptocurrency ya, sama aja sebenarnya. Cryptocurrency misalkan, ini up to date semua ya. Cryptocurrency apalagi finance. Misalnya kita beli Ethereum misalnya, atau misalkan ya dan lain-lain ya. Tapi saya nggak bisa bicara banyak ya kalau blockchain. Blockchain dan cryptocurrency mungkin nanti harus yang expert ya, yang bicara tentang ini. Saya terus terang nggak main di cryptocurrency, ya, terus terang tapi tahu, tapi belum pernah langsung. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Gitu. Tapi kalau NFT sejauh ini sih ini juga yang main juga, cuman kita lagi develop suatu produk juga NFT cuman nanti masih belum kita share ya. Kemungkinan dalam beberapa hari ini kita akan share produk baru kita di NFT, nanti lihat aja di Instagramnya Bisai. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kira-kira jelas nggak? Atau sulit nih? Wah, sulit nih eksplorasi data atau paham atau menarik atau gimana? Oke, jelas ya semuanya. Oke, karena sudah jam 5, jadi kita akhiri untuk sesi hari ini. Malam ini kita masih ada webinar atau pembelajaran tamu ya. Di MSIB Bisai kan ada 5 konsep, ada pembelajaran terjadwal, pembelajaran mandiri, pembelajaran tamu, sertifikasi kompetensi, kemudian proyek industri. Banyak ya kegiatan kalian. Makanya sayang banget kalau nggak dihabiskan waktunya selama 1 semester di sini, karena kita mengundang banyak praktisi, akademisi yang siap share terkait dengan knowledge masing-masing kepada kalian semua, Oke, absennya gimana? Absennya ada tim operator ya, absen ya, jadi nggak perlu khawatir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, satu lagi, karena ini pembelajaran tamu perdana kita, mungkin saya infokan terkait dengan pembelajaran tamu. Nanti akan diberikan, jadi pembelajaran tamu ini sebenarnya open for public ya, jadi Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang bukan peserta MSIB juga diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran tamu, tapi ada beberapa informasi yang di-share mengenai MSIB. Nah, jadi bagi peserta MSIB bisa Academy untuk pembelajaran tamu sendiri, nanti dicatat pesertanya ya, jadi maksudnya kalian bisa catat sesi yang diikuti, apa saja yang kalian dapatkan di sesi itu, deskripsinya ya, dicatat di logbook di platform Kampus Merdekanya masing-masing ya, pembelajaran tamu. Jadi nanti akan disiapkan kartu seperti SPPT kemarin ya, surat
rencana RPPT, rencana pengambilan pembelajaran terjadwal. Nah, di sini ada rencana pengambilan pembelajaran tamu. Nah, jadi nanti di bulan April atau Mei itu akan dibagikan RPPT. Nah, jadi kalian catat dulu aja. Nanti ada semacam diskusi dengan mentor, mencatat apa saja pembelajaran tamu yang diikuti. Kita akan siapkan SK-nya atau RPPT, rencana pengambilan pembelajaran tamu. RPPT 2 mungkin ya, kita beri nama itu. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih semua. Jangan lupa ikut pembelajaran tamu lainnya. Tidak harus sudah tercapai, misalnya Pak, saya sudah 32 jam. Udah deh ikut stop pembelajaran tamunya, jangan ya, sayang ya. Kalau selagi ada pembelajaran tamu di BISAI, ya nanti diikuti saja karena kita melibatkan berbagai narasumber. Selain internal BISAI juga banyak eksternal BISAI. Mudah-mudahan nanti narasumber lainnya juga semakin banyak ya. Kita rencananya lebih dari 50 pembelajaran tamu yang akan kita siapkan. Oke, seperti itu. Terima kasih semua. Saya akhiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.